ini kan sekarang kita lagi di bear nih Bev. Betul. Orang-orang itu kayak bahkan teman-teman gue ya yang dulu FOMO ke kripto. Ya. Gue ada satu cerita lucu ini randomly aja gue pengen cerita. Lu tahu nggak sekarang indikator gue ke market itu kalau udah mau hancur itu apa? Apa? Kalau gue udah sampai masuk ke coffee shop, gue kan seneng banget ngopi kan. Ya. Kalau gue udah sampai masuk ke coffee shop dan somehow gue denger di meja lain ada yang membahas soal kripto. Ya. Atau ada yang membahas soal saham. Ya. Karena ini udah kejadian berkali-kali Bev. Ya. Oke. Top indikator ya. Top indikator. Nah, sekarang kan kita masuk ke Ya. bear. Ya. View lu itu gimana sih terhadap kripto per sekarang? Oke. Aku bakal share juga insight di Twitter aku, tapi mostly untuk sekarang the best way pasti nyicil. Nyicil apa? Nyicil Bitcoin gitu. Bitcoin di range berapa? Itu ada 3 layers. Oke. Biar yang layer pertama itu buat kalian yang mungkin nggak mau ketinggalan, takut dia naik dulu tapi kalian belum ada position, kalian bisa beli di mungkin di harga di bawah 65.000 gitu. Tapi jangan langsung 100% gitu. Alokasiin mungkin 10%, 20% yang reasonable amount supaya ya kalian ada exposure di sana gitu. Ya untuk harganya berapa terserah kalian juga. Kalian harus perlu analisa juga karena aku nggak bisa jelasin secara panjang. Terus yang kedua, layer kedua tuh value area, di mana area itu benar-benar menurut aku worth it untuk dibeli. Value area itu berapa? Di harga 55.000 sampai 50.000 itu menurut aku value area. 55.000 ke bawah lah, anggap aja gitu. Ada worst case area di layer ketiga gitu. Worst case berapa? Menurut aku untuk bear kali ini ada di sekitar 35.000. Itu worst case. Worst case buat apa? Untuk tetap kalian siapin cash ketika emang worst case itu terjadi gitu. Itu sih. Dimana itu very unlikely, tapi kalau possible. kejadian pun possible. Ya, unlikely but possible. Tetap harus ada skenario lah intinya. Oke. Dan per sekarang lu sendiri juga berarti secara nggak langsung menunggu momen masuk ke buy area masing-masing yang udah lu set ya? Betul. Oke. Ya. Nah, jadi kalau misalnya let's say teman-teman di sini ada yang nyangkut deh Bev. Ya. Nah, ini kan Oke. yang paling relatable gitu kan. Betul. Bev, aduh average BTC gue 120.000 nih Bev. Aduh, 120.000 ya. Iya. Gitu amat. Kayak nggak tertolong lagi ya? Angkut 120.000. Kerja. Oke. Cari duit dulu biar bisa beli di 60.000. Gitu. Oke. Itu paling gampang ya. Oke, tapi katakanlah gue nih. Ya. Teman baikmu ini nyangkut nih, Bev, porto gue 126.000. Apa yang akan lu rekomen gitu loh? What's the plan untuk gue bisa recover porto gue? Oke, 120.000 nyangkut. What's the plan? Mungkin ini lumayan risky, lumayan berbahaya juga. Nggak semua orang bisa ikutin. Menurut keyakinan aku, cut 120.000, cari altcoin yang lain. Contoh favorit aku personal itu Hyperliquid pasti. Oke. Beli di harga berapa? Perlu dianalisa lagi. Tapi value area pasti di bawah $17 gitu. Oke. Itu sih. Itu value area. Kalau worst case-nya? Worst case hype mungkin ke bottom yang terakhir berapa di 9 kali ya. Oke. Itu worst case. Worst case. Possible but unlikely. Oke. Kalau nyangkutnya di XPL, Bev? Udahlah, cut aja kerja. Oke. Affiliate. Pas banget. Enggak, tapi gue di sini bukan mau jualan sih. Nah, boleh nggak diceritain? Jadi tadi gue juga ini kan sebelum podcast ini kita podcast sama Emir nih. Lu juga kenal Emir kan. Gue pengen teman-teman di sini tuh ketika nonton podcast ini ya nggak cuman sekedar oh kripto bisa begini, gue bisa kaya cepat bla bla bla. Tapi kayak at least kalian adalah adopt sedikit thought process, paham thought process dari narasumbernya gitu loh. Kayak mereka bisa nyampe ke titik ini nggak cuman karena bang beli apa bang, beli door naik gitu kan. Bang boleh exit kah bang? Mirip suara siapa tuh ya? Oke. Bev, lu boleh nggak ceritain thought process dari awal sampai akhir beli dan jual di biggest gain dan biggest loss lu? Oke. Buy kenapa, sell-nya
pas apa dan kenapa? Mungkin pertama Trump paling gampang ya. Oke. Cerita. Waktu itu jam 10 pagi, kurang lebih 9 sampai 10 pagi. Oke. Lu mandi dulu? Enggak usah, langsung aja. Di depan komputer Oh, udah. Jam 9 pagi di depan komputer. Terus udah aktif kayak ngobrol sama teman, join di komunitas ngobrol. Tiba-tiba Trump tuh nge-tweet sebelum ngecek tweetnya, tiba-tiba ada wallet banyak masuk dalam jumlah besar, ratusan ribu dolar, jutaan ada juga, dalam jumlah yang sangat besar yang menurut aku apa nih gitu. Terus nge-verify. Yang pertama pasti verify, ini benar nggak, ini bagus nggak. Caranya dengan adanya teman. Gimana guys. Terus kan pasti yang pertama dia nge-tweet di Truth Social, platform media sosial yang ada di sana lah. Dicek apakah benar atau enggak. Confirm nih akunnya Trump. Kita harus counter tesis kita. Emang mungkin Trump nge-launch coin? Ini dihack nggak sih? Itu confirmation, thought prosesnya. Sorry, gua cut dulu. Nah, pada saat lu thought proses itu sampai si Trump nge-tweet dan lu masih nge-counter argumen lu sendiri apakah dia nge-hack atau enggak, kan ini barang ini udah lagi Aku udah masuk. naik. Itu aku masuk dulu. Lu nitip sendal dulu. Oke. Pasti. Oke. Itu kurang lebih mungkin market cap berapa ya? 300 juta ini. Okay. Sama harga lah. Market cap 300 juta, 400 juta. Di situ udah masuk dulu, tapi amount-nya belum gede. Confirm, dia nge-tweet. Dia pakai Truth Social. Terus the best way counternya, ini dia nggak? Terus aku jawab aku ngasih pertanyaan, tapi aku jawab sendiri. Emang mungkin ada orang yang berani nge-hack akun Presiden Amerika Serikat? Terus ada teman aku juga punya opini. Terus ya intinya kita berargumen satu sama lain. Terus di situ menyimpulkan ini asli. Tambah gede lagi, masukin gede lagi. Terus di situ langsung cari kita exit di berapa, kita bakal keluar di berapa, plan-nya gimana. Nah di situ langsung cari comparison kayak, oh ini kalau koin kayak gini tuh comparison berapa, mikir-mikir, wah ini sih bisa gila sih, ini bisa, it's more the potential is more higher than this. Belum ada di news dan lain sebagainya, masih di Truth Social itu belum di post di Twitter. Masuk lagi. Makin lebih ke convince gitu. Masuk lagi, terus tiba-tiba dia nge-tweet di Twitter. Bener kalau dia nge-launch. Wah, ini bisa lebih gede lagi. Bayangin, Presiden Amerika Serikat, siapa yang lebih influential dari Presiden Amerika Serikat? Siapa? Nggak ada. Seorang Presiden Amerika Serikat. Dalam sejarah ada nggak dia launch Presiden Amerika Serikat launch coin? Nggak ada. Ini bisa lebih gede lagi. Nambah lagi. Average-nya pasti naik. Oke, terus ya di situ mulai nge-compare lagi dalam koin-koin yang mungkin koin jelek tapi bisa masuk ke top 10 koin, atau koin jelek tapi bisa naiknya segila banget dari valuation dan lain sebagainya, ada proses-prosesnya. Target at least minimal 10 billion market cap. Pas 10 billion itu pasti di hold terus sampai 10 billion. Whatever reason, waktu itu tinggal aktivitas, nggak tahu, lupa ngapain, tapi intinya aktivitas. Kalau nggak salah malamnya itu udah hampir 10 billion, 20 dan lain sebagainya. Pas sudah 10 billion tuh mulai exit pertama, pelan-pelan, gradually. Terus pasti nggak ada perfect moment untuk exit at the top, tapi gradually kita taking profit karena udah cuan lumayan. Terus pasti belum keluar semua sampai peaknya di 45 kalau nggak salah, 40 atau 45. Di situ ada jual juga, cuman pas mulai turun ke bawah itu udah mulai news di mana ada orang banyak IG post, banyak temen aku yang nanya gimana cara beli koin Trump, gimana bla bla bla, banyak lah. Udah becoming semua orang tahu. Terus kalau semua orang tahu, siapa yang mau beli lagi? Ya mikirnya gampang. Kalau semua orang udah masuk di berita, news dan lain sebagainya, udah terkenal banget, siapa yang mau beli lagi gitu kan? Orang di dunia itu terbatas yang bisa beli kripto dan bisa beli koin Trump gitu. Terus ya
Ya udah di situ mulai exit walaupun nggak perfect at the top tapi secara perkalian dan secara profit udah lumayan gede. Dan besoknya pasti aku selalu compare lah juga. Besoknya dia ada koin istrinya Trump. Koin Trumpnya hancur sih pasti. Ya udah exit tapi masih ada barang gitu. Terus ya di situ baru decide ya udah cut aja gitu. Orang udah cuan gitu. Tapi di posisi jual terakhir lu pun pastinya di atas average lu dong. Pastilah. Kan average gua di bawah 1 billion sekitar 500 atau 600 juta. Dan naik ke 40 billion 30. Oke. Pasti above lah. Oke. Nah, gue yakin dari cerita tadi aja mungkin yang nonton juga udah dapet banyak insight ya. Kayak di satu sisi ya ini ya, memang plannya itu dijalankan, cuan bungkus, lu nggak berharap goals awal 10 billion. Kayaknya bisa nih. Ya. 20. Ya. Pas 20 kayaknya bisa nih, 40. Pas 40 kayaknya bisa nih. Jadi kan orang nggak pernah take Betul. profit, ujung-ujungnya turun gitu. Malah average up pula kan. Kadang Betul. udah di 20 Ya. ceritanya mau sell malah average up pula dia di sana. Ya. Oke. Ya. Itu biggest gain. Kalau yang biggest loss? Biggest loss apa ya? Bentar. Kalau loss sih selalu aku nggak inget ya. Antara jarang loss atau emang Lebih ke ngapain diinget-inget gitu kan dan sakit hati gitu. Tapi ya intinya biggest loss waktu itu juga mostly karena wah ini mah bisa naik lagi gitu.